Assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman masih semangat ya belajarnya, walaupun PPKM masih diperpanjang. Walaupun kita belajar dari rumah, semangatnya tidak kalah ya dengan belajar di sekolah. Baik teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang makna dari gambar sila kedua ya teman-teman. Hari ini kita akan lanjut, yaitu makna dari gambar atau lambang dari sila ketiga. Teman-teman tahu apa bunyi dari sila ketiga? Ya, bunyi dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Tahukah teman-teman Persatuan Indonesia itu apa maksudnya ya? Dan apa lambangnya ya? Ayo simak pembelajaran dari Ustadz berikut ya. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia dengan lambangnya pohon beringin. Ada yang tahu seperti apa pohon beringin itu? Ya betul, pohon beringin itu memiliki batang yang besar, daun yang rindang, dan di pohonnya itu ada akar-akar kecil yang menjulang ke bawah ya teman-teman. Tahu teman-teman kenapa Persatuan Indonesia sila ketiga itu dilambangkan dengan pohon beringin? Kenapa tidak pohon kelapa? Kenapa tidak pohon durian atau pohon rambutan? Ternyata ada makna mengapa ketika pembentukan Pancasila itu diambillah pohon beringin ya teman-teman. Ini Ustaz akan jelaskan. Arti dari Persatuan Indonesia adalah sebagai masyarakat Indonesia kita harus menjadi satu. Satu yang dimaksud dalam sila ketiga ini adalah teman-teman, kita itu tidak boleh berpecah belah, berpecah-pecah, tidak boleh saling bertengkar antara sesama rakyat Indonesia. Kita sesama rakyat Indonesia itu selalu diharapkan selalu bersatu, supaya kita menjadi bangsa yang kuat, tidak mudah dijajah oleh negara lain. Indonesia adalah negara yang dikenal dengan beragam suku dan budaya. Beragam itu teman-teman tahu? Beragam itu maksudnya bermacam-macam suku, ada bermacam-macam budaya, ada bermacam-macam ras. Ras itu teman-teman tahu juga apa? Ras itu adalah warna kulit, dan ada juga bermacam-macam agama. Namun walaupun kita berbeda sukunya, seperti kita di Minangkabau ada yang suku Melayu, ada suku Caniago, dan ada suku yang lainnya. Kalau di Indonesia lebih banyak lagi sukunya, ada suku Minangkabau, ada suku Batak, ada suku Bugis, ada suku Jawa. Walaupun kita berbeda-beda sukunya, berbeda-beda budaya dan agamanya, walaupun berbeda warna kulit kita masih tetap satu, yaitu meraih cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia. Apakah teman-teman tahu? Karena dengan bersatu kita bisa memenuhi tujuan Indonesia untuk melindungi seluruh masyarakatnya dari peperangan dan perpecah belahan oleh negara lain yang membuat kita menjadi hancur, membuat negara kita ini menjadi hancur. Makanya kita perlu untuk bersatu menjaga keutuhan negara kita agar tidak mudah diganggu oleh negara lainnya. Yuk sekarang kita simak. Ustaz tadi mau menjelaskan tentang lambang dari pohon beringin pada sila ketiga ya. Ini penjelasannya ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti ini loh bentuk pohon beringin yang ada pada sila ketiga, yaitu lambang dari sila ketiga Persatuan Indonesia. Apa ya maknanya? Kita baca bersama-sama yang Ustaz tampilkan ini ya. Pohon beringin dalam sila ketiga melambangkan Persatuan Indonesia. Jika kita perhatikan, pohon beringin memiliki akar tunggal. Akar tunggal itu yaitu akar yang besar ya teman-teman. Dia besar, cuma satu, tunggal itu satu ya.
sudah besar, dia panjang pula lagi, sehingga membuat pohon beringin itu tumbuh hingga besar dan menjadi kuat, tidak mudah digoyahkan atau digoncang oleh angin. Tidak hanya batang serta daun yang tumbuh hingga besar, akar pohon juga terus tumbuh ke dalam tanah, membuat pohon beringin itu tumbuh semakin kuat. Teman-teman, ternyata selain memiliki akar tunggal yang besar, pohon beringin ini juga memiliki akar-akar kecil loh, yang menjalar ke dalam tanah, sehingga menambah pohon itu menjadi lebih kuat lagi. Karena dia tidak hanya dibantu oleh satu akar tunggal yang besar, tetapi juga dibantu oleh akar-akar kecil. Nah, begitu juga kita ke Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tidak akan mampu menjaga Indonesia sendiri, walaupun kita memiliki kekayaan, tetapi kita tetap saja membutuhkan orang lain atau warga negara Indonesia yang lainnya untuk menjaga keamanan negara kita sendiri. Lalu teman-teman, pohon beringin yang besar dan rindang itu tahu memiliki daun yang lebat yang bisa digunakan oleh orang banyak sebagai tempat untuk berteduh di bawahnya. Ketika kepanasan, kita bisa berteduh di bawah pohon beringin itu karena dia memiliki daun yang lebat. Ketika hujan pun begitu. Hal ini juga yang digunakan untuk menggambarkan negara kita yang memiliki fungsi sebagai tempat berteduh atau tempat berlindung bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ya teman-teman. Kenapa diambil pohon beringin? Yang pertama, pohon beringin itu memiliki pohon yang besar, daun yang rindang, dan akar yang kokoh, sehingga menjaga keamanan negara Indonesia itu seperti kita, pohon beringin kita harus memiliki kekuatan yang besar sehingga kita tidak bisa diganggu atau dijajah oleh negara lain. Dengan kekuatan yang kita miliki itu juga menggambarkan pohon beringin. Seperti itu ya teman-teman. Usah ulangi lagi. Kenapa sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin? Karena pohon beringin itu memiliki batang yang besar, daun yang rindang, dan akar yang kokoh di dalam tanah, sehingga membuat pohon beringin itu tidak mudah digoyangkan oleh angin, tidak mudah ditumbangkan oleh angin. Begitu juga kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, jangan sampai kita mudah dijajah atau diganggu oleh negara lain. Kita sebagai warga negara Indonesia harus saling bersatu untuk membela Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu ya teman-teman. Itu materi dari Ustadz hari ini. Sekian dari Ustadz. Ustadz akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan Ustadz tutup dengan doa sesudah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.